Sebuah rudal jarak jauh milik Rusia dilaporkan menghantam jalur utama jalan tol di Israel pada Kamis pagi waktu setempat, menyebabkan kerusakan besar dan menghentikan total arus transportasi di kawasan tengah negara itu. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel diduga melancarkan provokasi di kawasan Timur Tengah yang memicu kemarahan Moskow. Infrastruktur strategis yang menjadi penghubung antara Yerusalem dan Tel Aviv kini porak-poranda, dengan beberapa bagian jalan amblas, retak besar membelah aspal, dan puluhan kendaraan dilaporkan terjebak di lokasi saat ledakan terjadi. Menurut laporan media setempat, rudal tersebut jatuh tepat di jalur tengah tol Trans Israel atau Highway 6, salah satu jalur terpadat dan paling vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik. Serangan itu menimbulkan kepanikan massal di antara warga yang tengah melintas, sementara aparat keamanan dan militer langsung menutup seluruh akses menuju lokasi kejadian. Ledakan besar yang terdengar hingga radius puluhan kilometer itu juga merusak beberapa jembatan penyeberangan dan pilar tol elektronik di sekitarnya. Sumber dari pihak keamanan menyebut sistem pertahanan udara Iron Dome gagal mencegat rudal tersebut karena serangan datang dari arah yang tidak terpantau radar, memicu tanda tanya besar terkait efektivitas pertahanan udara Israel yang selama ini digembar-gemborkan sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Pemerintah Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, namun siaran televisi lokal menunjukkan kondisi jalan yang berubah menjadi puing dengan kendaraan terbakar dan tim pemadam kebakaran berjuang mengevakuasi korban dari reruntuhan. Situasi di lapangan dilaporkan sangat kacau, ratusan warga dievakuasi secara darurat, sementara kepolisian memperingatkan warga agar menjauhi wilayah tengah Israel karena dikhawatirkan masih ada potensi serangan susulan. Rudal Rusia yang menghantam ini disebut sebagai peringatan keras atas tindakan Israel yang dianggap melewati batas dan kini menimbulkan kekhawatiran baru bahwa konflik di Timur Tengah akan melebar ke skala internasional yang lebih serius. Tragedi yang terjadi di jalan tol utama Israel pada Kamis pagi ini berubah menjadi bencana nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan rudal Rusia yang menargetkan jalur Trans Israel Highway 6 menghancurkan ratusan kilometer infrastruktur vital dan langsung menimpa konvoi militer besar yang sedang melintas. Konvoi ini terdiri dari ratusan kendaraan tempur, truk logistik, ambulans militer, serta pasukan yang sedang bergerak menuju pusat komando strategis. Akibat ledakan dahsyat dan kerusakan struktural jalan tol, diperkirakan 8.000 personil militer gugur seketika, menjadikannya salah satu bencana militer paling mematikan dalam sejarah Israel modern. Laporan awal dari saksi mata dan kamera pengawas tol menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Kendaraan tempur terlempar beberapa meter ke udara, truk logistik terseret oleh puing-puing jalan yang runtuh, dan banyak pasukan yang terjepit di antara jembatan serta tiang tol yang ambruk. Beberapa kendaraan bahkan terjun ke jurang di sisi jalan tol, sementara ledakan susulan dari amunisi yang terbawa konvoi menambah kehancuran. Tim penyelamat yang tiba di lokasi menghadapi kesulitan luar biasa karena sebagian besar korban tertimpa puing berat dan jalur evakuasi terputus total. Korban yang selamat banyak mengalami luka bakar parah, patah tulang, dan trauma psikologis akibat kehancuran yang sangat masif. Tim medis militer yang biasanya dilatih untuk menangani krisis tempur dilaporkan kewalahan dan kehabisan pasokan. Puluhan helikopter evakuasi dipanggil dari pangkalan terdekat, namun cuaca dan kepadatan reruntuhan memperlambat proses evakuasi. Sumber dari lapangan menyebut, kami tidak pernah melihat jumlah kematian sebesar ini dalam satu insiden. Semuanya terjadi dalam hitungan menit. Selain korban jiwa, kehilangan material militer sangat besar. Ratusan kendaraan tempur hancur total, truk logistik terbakar, dan senjata serta amunisi yang hilang atau hancur membuat kemampuan operasional Israel terancam lumpuh. Beberapa pejabat pertahanan mengungkapkan kekhawatiran bahwa kerugian ini akan mempengaruhi seluruh strategi militer di Timur Tengah setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Dampak psikologis juga meluas ke masyarakat sipil dengan berita tentang ribuan tentara tewas, warga Israel mengalami kepanikan dan ketidakpastian ekstrim. Beberapa wilayah dekat tol dilaporkan mulai mengungsi, sementara komunikasi dengan pangkalan militer yang terdampak terputus total. Media sosial dipenuhi gambar-gambar dan video reruntuhan, kebakaran, serta
warga yang berlari mencari keselamatan memperlihatkan skala bencana yang benar-benar mematikan. Pihak pemerintah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi yang detail terkait jumlah korban dan kondisi operasional militer pasca serangan, namun analis internasional menyebut insiden ini sebagai pukulan telak bagi kemampuan pertahanan Israel, sekaligus memperlihatkan kapasitas rudal Rusia yang mampu menargetkan sasaran strategis dengan presisi tinggi. Beberapa negara tetangga dan organisasi internasional mengeluarkan peringatan keras, menyoroti potensi eskalasi konflik yang jauh lebih besar jika serangan balasan dilakukan. Situasi di lapangan masih sangat kacau. Tim pemadam kebakaran, ambulans sipil, dan relawan mencoba masuk ke lokasi yang sebagian besar jalannya telah amblas, sementara reruntuhan dan titik ledakan menyulitkan proses evakuasi korban. Banyak warga yang berada di sekitar tol dilaporkan mengalami luka-luka karena tertimpa puing atau terjebak dalam kepanikan massal. Sementara itu, Angkatan Udara Israel dikabarkan menyiapkan operasi balasan meski kemampuan tempur mereka saat ini jelas terganggu akibat hilangnya ribuan personil. Kekacauan dan bencana yang menimpa Israel setelah serangan rudal Rusia tidak hanya mengguncang negeri itu sendiri, tetapi juga memicu reaksi global yang luas dan tegang. Segera setelah kabar tentang hancurnya jalan tol utama dan ribuan personil militer yang gugur tersebar, pemerintah dan media di seluruh dunia mulai mengevaluasi dampak geopolitik dari insiden ini. Analisis awal menunjukkan bahwa insiden ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional di Timur Tengah, sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai eskalasi konflik antara Israel dan Rusia, serta implikasi bagi sekutu dan mitra strategis kedua belah pihak. Pemerintah Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Seorang pejabat tinggi Gedung Putih menyebut serangan ini sebagai insiden yang sangat serius dan mengguncang stabilitas regional, sambil menekankan perlunya koordinasi militer dan diplomatik untuk menilai langkah selanjutnya. Namun Washington juga mengingatkan bahwa setiap tindakan balasan harus diperhitungkan secara cermat untuk menghindari eskalasi menjadi konflik berskala luas. Penasihat Keamanan Nasional AS dikabarkan telah mengadakan pertemuan darurat dengan komandan militer untuk menilai potensi resiko bagi pasukan dan aset Amerika di wilayah tersebut. Uni Eropa menyuarakan kecaman keras terhadap penggunaan rudal presisi yang menargetkan jalur transportasi dan pasukan militer dalam jumlah masif. Komisi Eropa menegaskan bahwa serangan ini tidak hanya menimbulkan korban besar, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan. Beberapa negara Eropa mulai mengevaluasi posisi diplomatik mereka terkait Timur Tengah dan kemungkinan keterlibatan dalam misi kemanusiaan atau mediasi politik. Berlin dan Paris telah menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan ini dan kemungkinan sanksi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Di Asia, negara-negara seperti Tiongkok dan India menekankan pentingnya dialog diplomatik dan penahanan diri. Beijing menyatakan harapannya agar konflik tidak meluas, sementara New Delhi menekankan perlunya perlindungan warga sipil dan stabilitas regional. Rusia sendiri sebagai pihak yang diduga menembakkan rudal belum memberikan pernyataan resmi. Namun, analis internasional menilai bahwa tindakan ini kemungkinan merupakan peringatan strategis terhadap Israel atas provokasi terbaru yang dilakukan di wilayah Timur Tengah. Organisasi internasional seperti PBB dan NATO juga segera turun tangan. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas insiden yang menelan ribuan nyawa militer ini, serta untuk membahas langkah-langkah perlindungan warga sipil dan penghentian potensi eskalasi lebih lanjut. NATO memperingatkan bahwa insiden ini dapat mengubah dinamika keamanan di Timur Tengah dan meminta semua pihak menahan diri sambil menawarkan bantuan logistik dan medis untuk mengatasi dampak kemanusiaan yang besar. Selain itu, media internasional menyoroti dampak politik dalam negeri Israel. Kabinet Keamanan Negara itu menghadapi tekanan ekstrim karena bencana yang menimpa pasukan mereka. Sementara oposisi menuntut penjelasan rinci mengenai kegagalan sistem pertahanan udara dan koordinasi militer. Demonstrasi kecil sudah dilaporkan di beberapa kota besar dengan warga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah atas tragedi ini. Analisis politik menunjukkan bahwa serangan ini dapat memicu restrukturisasi strategi militer dan kebijakan luar negeri Israel dalam jangka menengah hingga panjang. Ekonomi regional juga terkena imbas serius dengan jalur transportasi utama lumpuh, distribusi logistik terhenti, dan pasar saham Israel mengalami tekanan hebat. Para analis memperingatkan bahwa dampak jangka panjang terhadap investasi, perdagangan, dan kestabilan ekonomi nasional dapat signifikan, terutama jika konflik meluas ke area lain. Negara-negara tetangga memantau situasi dengan cermat, menimbang langkah-langkah pengamanan dan kesiapsiagaan militer mereka sendiri.
Tragedi yang melanda Israel akibat serangan rudal Rusia dan kehancuran jalan tol utama telah menciptakan krisis sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehilangan 8.000 personel militer ditambah kerusakan infrastruktur vital tidak hanya melumpuhkan kemampuan pertahanan negara, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan psikologis masyarakat secara mendalam. Warga sipil yang berada di sekitar jalur tol dan kota-kota besar mengalami kepanikan massal dengan laporan evakuasi darurat yang membludak dan antrian panjang untuk mendapatkan bantuan makanan, air, dan obat-obatan. Sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik di sejumlah wilayah terpaksa ditutup sementara akibat ancaman keamanan dan kerusakan transportasi. Rumah sakit kewalahan menampung korban militer dan sipil, sementara tenaga medis menghadapi keterbatasan logistik dan perlengkapan medis yang kritis. Media lokal melaporkan adanya gangguan komunikasi, pemadaman listrik, dan kekacauan transportasi yang menambah penderitaan warga. Beberapa komunitas terisolasi, terjebak di antara reruntuhan jalan dan area terdampak, menunggu bantuan darurat yang datang lambat karena akses yang terputus. Dampak psikologis juga terasa luas. Warga menghadapi trauma akibat melihat kehancuran di sekitarnya, kehilangan anggota keluarga di konvoi militer, dan ketidakpastian masa depan. Laporan dari psikolog dan relawan sosial menunjukkan lonjakan kasus stres pasca trauma atau PTSD dan kepanikan massal di beberapa wilayah terdampak. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan segera menyiapkan tim dukungan psikologis, namun jumlah korban yang besar membuat bantuan terbatas. Selain itu, tragedi ini memicu krisis politik domestik. Pemerintah Israel berada di bawah tekanan ekstrim dari oposisi dan publik, menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan sistem pertahanan, koordinasi militer, dan strategi nasional. Demonstrasi dan protes mulai bermunculan di kota-kota besar menuntut transparansi dan perubahan kepemimpinan militer. Para analis politik memperingatkan bahwa ketidakpuasan publik yang meluas dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan jangka menengah, bahkan membuka peluang restrukturisasi total strategi militer dan keamanan nasional. Dalam skala ekonomi, dampak jangka panjang diprediksi signifikan. Reruntuhan jalan tol menghambat distribusi logistik, perdagangan domestik, dan transportasi barang penting. Investor internasional menunjukkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi Israel, sementara beberapa sektor industri diperkirakan mengalami kerugian besar akibat terputusnya jalur distribusi. Industri pertahanan juga terkena imbas karena hilangnya ribuan personel terlatih dan peralatan militer yang hancur. Di tingkat internasional, insiden ini mengubah dinamika hubungan Israel dengan negara-negara sekutu dan tetangga. Koordinasi militer dan diplomatik kini menjadi prioritas utama, sementara upaya diplomasi intensif sedang dilakukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Konflik ini telah menegaskan bahwa keamanan nasional Israel kini menghadapi tekanan ekstrim dan masa depan strategis negara ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memulihkan kekuatan militer, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik.